Jadi kita dimerdekakan oleh rahmat Allah, dan kita akan bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan juga karena rahmat Allah. Caranya adalah memasuki masjid. Ya. Artinya bangsa ini harus kita bawa ke masjid untuk dibukakan pintu rahmat Allah agar segera tercapai cita-cita kemerdekaan itu. Karena diberikan pintu rahmat Allah. Oleh karenanya, agar semua orang bisa masuk ke masjid dan merasa tidak risih, tidak ada hambatan kejiwaan dan psikologis, maka para aktivis masjid termasuk di dalam kolaborasi Masjid Budaya ini harus memiliki kualitas 5M. Kader-kader KMP ini harus memiliki kualitas 5M. M yang pertama adalah muwahhid. KMP adalah pemersatu. Kita harus dapat menyatukan semua potensi umat untuk bersama-sama membangun Indonesia dari tempat terbaik untuk cita-cita terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masjid adalah pusat peradaban. Peradaban terbaik yang akan melahirkan umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Rasulullah menyatakan ahabul biladi 'indallah masajiduha wa abghadul biladi 'indallah aswaqiha. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Dalam lafaz yang lain, Rasulullah menegaskan lagi, khairul makan al-masjid wa syarrul makan asyad. Sebaik-baik tempat itu adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Ketika kita mau membangun bangsa dengan harapan menjadi bangsa terbaik, maka kita harus mulai dari tempat yang paling baik. Oleh karena itu, di dalam konstitusi negara kita, di pembukaan pada alinea yang ketiga ditegaskan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Artinya kemerdekaan itu diraih karena atas berkat rahmat Allah. Maka ketika kita selalu hadir di masjid, memasuki pintu masjid, hanya satu doa yang diajarkan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan untuk kami pintu-pintu rahmat. Jadi kita dimerdekakan oleh rahmat Allah, dan kita akan bisa mewujudkan cita-cita kemerdekaan juga karena rahmat Allah. Caranya adalah memasuki masjid. Ya. Artinya bangsa ini harus kita bawa ke masjid
untuk dibukakan pintu rahmat Allah agar segera tercapai cita-cita kemerdekaan itu. Karena diberikan pintu rahmat Allah. Oleh karenanya, agar semua orang bisa masuk ke masjid dan merasa tidak risih, tidak ada hambatan kejiwaan dan psikologis, maka para aktivis masjid termasuk di dalam kolaborasi Masjid Budaya ini harus memiliki kualitas 5M. Kader-kader KMP ini harus memiliki kualitas 5M. M yang pertama adalah muwahhid. KMP adalah pemersatu. Kita harus dapat menyatukan semua potensi umat untuk bersama-sama membangun Indonesia dari tempat terbaik untuk cita-cita terbaik. Maka kita harus menjadi pribadi yang menyatukan dan mempersatukan, muwahhid. Semua potensi harus kita rangkul, kita satukan. Potensi yang pertama adalah ulul albab. Mereka para ulama, para cendekia, para pemikir, supaya bisa menelurkan gagasan-gagasan yang cerdas untuk membangun kesejahteraan rakyat ke depan melalui masjid. Potensi yang kedua adalah ulil amwal. Mereka yang dianugerahi harta oleh Allah, yang akan mendukung dengan hartanya gagasan-gagasan yang baik, sehingga gagasan itu bisa menjadi kenyataan. Potensi yang ketiga adalah ulil anfus. Mereka para penggiat, para aktivis yang menyediakan tenaga, pikiran, dan waktunya untuk mewujudkan cita-cita dan gagasan. Potensi yang keempat adalah ulil amri, para pemegang urusan, entah itu yang pegang jabatan, pegang segala sesuatu yang mengurus umat, hendaknya kita libatkan sehingga kita tidak akan mendapatkan hambatan di dalam melaksanakan program-program kita. Dan yang kelima adalah ulil absar, melibatkan para peneliti, para pengamat, apakah langkah gagasan program itu sudah sesuai di atas jalurnya, sudah on the track atau belum, sehingga ada perbaikan terus-menerus. Nah, itu tugas kader KMP sebagai muwahhid, menyatukan 5 potensi umat. Yang kedua, kader harus berkualitas mujahid. Dia adalah pejuang yang tidak pernah letih, tidak pernah lelah, selalu berpikir bagaimana cita-cita membangun peradaban yang rahmatan lil alamin melalui masjid dapat diwujudkan. Yang ketiga adalah berkualitas sebagai mu'addib, sebagai pendidik. Semua potensi umat harus mendapatkan pencerahan dari kader-kader KMP supaya umat menjadi cerdas. Dan bagian dari tugas konstitusi kita mencerdaskan kehidupan bangsa melalui masjid. Kemudian yang keempat adalah sebagai musyadid, sebagai pelurus, di mana segala sesuatu yang salah, yang bengkok, yang tidak benar dalam kehidupan masyarakat itu kita luruskan dengan cara-cara yang hikmah. Dan yang kelima adalah sebagai mujaddid, orang yang inovatif, yang senantiasa mampu mencari ceruk-ceruk baru, celah-celah baru untuk keluar dari berbagai kesulitan dan persoalan. Sehingga kehadiran KMP ini menjadi
problem solver, ya, penyelesaian berbagai masalah umat di tengah kehidupannya. Insya Allah masjid akan dicintai, masjid akan menjadi pusat dari aktivitas kebaikan, dan insya Allah dari masjid lahirlah kebudayaan baru, peradaban baru yang menjadi peradaban yang mensejahterakan, menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Saya kira ini saja yang saya harapkan kader-kader para pengurus KMP dari pusat sampai ke daerah dapat menempa, menyiapkan diri, memiliki kualitas 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.